Jadi yang dimaksud wahyu atau petunjuk Tuhan apa? Begini, tidak usah kita bicara tentang kenabian ya. Kan ada teman Yepi, engkau utus ke Cimahi Ya, untuk ngobatin orang. ya. Yepi ini sudah punya ilmu pengobatan, makanya engkau utus ke Cimahi untuk ngobatin orang. Dan kenapa engkau nyuruh Yepi? Karena Yepi paling bisa dipercaya dalam menjalankan tugas yang kau suruh itu. Dia tulus, dia ikhlas, dia ridho karena engkau. Ngobatinlah Yepi ini di Cimahi. Nggak sembuh-sembuh, seluruh ilmu pengobatan dia gunakan, tetap tidak sembuh. Akhirnya dia nelpon lo, bagaimana Gi ini tak sembuh-sembuh, sudah kugunakan seluruh ilmu pengobatanku. Muncullah perintah darimu begini, begini. Bukan ini, Iya. itu. Karena ternyata kapasitas pengobatanmu lebih besar daripada Yepi. Karena kan Yepi anak buahmu. Dan petunjuk itu, kalaupun didapat, tidak boleh disebarluaskan. Karena berlakunya buat Yepi doang. Salahnya Yepi ini aku dikasih petunjuk oleh Virgi. Lo mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Lo pasti marah. Yepi, kenapa kau ceritakan kemana-mana? Aku kasih tahu petunjuk tentang pengobatan itu murni untuk pribadimu. Ini diceritakan oleh Yepi tadi, biar Yepi tadi dapat nama. Jadi pengennya lakukan saja, jangan diucapkan. Iya. Makanya kan cerita Rasul itu ketika dia dapat wahyu itu pulang ke rumah, hai Humairah, selimuti aku. Cuma Siti Khadijah tuh yang hadapinnya, yang lain nggak bisa masuk. Nah kalau sekarang dapat petunjuk disebarluaskan, bahkan mengaku, yang ngaku nabi lah, yang ngaku inilah. Rasul sendiri tidak tahu bahwa dia itu Rasul. Yang dia tahu, dia memperbaiki akhlak. Kan gitu. Nah kenapa sekarang ini tidak muncul mukjizatan seperti zaman dulu? Karena kalau sekarang ini disebarluaskan petunjuk dan mukjizat tuh, bangga, biar heboh, apalagi ada wacana viral kan di Indonesia. Kalau Allah ngasih petunjuk seperti zaman Rasul dulu, sekarang ini viral terus. Nah ya tadi engkau marahi, ya aku kasih petunjuk ngobatin itu hanya berlaku buatmu. Jangan kau ceritakan ke yang lain. Mana ada percaya yang lain kau kasih petunjuk. Yang penting obatin aja, sembuh udah. Nah itu. Sekarang ini tamtung gitu dapat petunjuk. Nah kalau yang diobatin terus akhirnya nanya sama Yepi, Iya. belajar dari mana? Nah itulah tadi. Sebelumnya aku memang belajar pengobatan itu, ya misalkan. Tapi sebenarnya aku ini mediatornya aja, perpanjangan tangannya. Yang menyembuhkan itu, yang memberi kesembuhan itu Virgi. Ya. Sama aja, aku hanya perpanjangan tangan Tuhanku untuk menyelamatkanmu. Tapi engkau jadi selamat sesungguhnya karena petunjuknya.
Jadi berterima kasih dan bersyukurlah kepadanya. Jangan kepadaku. Kalau saat zaman sekarang kan semua orang-orang yang paham agama tuh kayak jadi Tuhan semua. Gitu. Aku udah kayak paling ngerti ya kalau soal agama. Emang ngerti sih. Hebat pula pertanyaan moderator. Terus zaman sekarang masih ada nggak sih petunjuk dan wahyu? Ya sesungguhnya tuh masih ada. Masih. Bahkan kalau aku tidak salah, sepanjang dunia ini berdiri akan tetap ada wahyu sesuai zamannya, tapi tidak sekapasitas seperti Rasul. Gitu. Dan itu pun juga tidak diketahui siapanya. Kalaupun ada salah satu yang diberi petunjuk oleh Allah atau wahyu oleh Allah, itu pun tidak akan mungkin mengakui. Sebenarnya sih begini, sih jangan ketinggian cita-cita untuk memperbaiki akhlak aja udah. Untuk apa juga mau tinggi-tinggi jadi apa menyikrakan diri? Hanya kalau cuma prakteknya itu menebar kebencian. Kan gitu. Masa aku harus jadi nabi dulu baru memberikan kebaikan, baru membawa kebaikan? Alangkan hayalan tinggi lah. Aku sendiri masih banyak jahatnya. Kayak itu tuh Paul itu tuh aku nabi ke-26, tapi kacau Indonesia nih. Masa? Siapa sih? Kok Paul? Ya siapa? Joseph. Ya Joseph Paul Sam. Oh iya, ada Paulnya ya? Iya. Oh iya, betul. Maaf. Dia mengaku Maaf bro. aku nabi ke-26, tapi kacau dunia. Dia ngomong begini-begini Islam tuh. Yang benar tuh begini. Kalau benar tidak kacau. Kacau itu karena dia yang kurang ajar. Orang sekarang ini mau diakui dulu baru nyampaikan kebaikan. Jadi maksud lo kayak ya begitu bakal nyembuhin Orang kalau dapat predikat dulu, diakui. dulu. Gitu. Aku tidak memahami, tidak seperti orang yang benar-benar total mendalami agama kan. Aku agama Islam udah. Cuma yang aku ambil tuh kadang dikit-dikit aja. Islam itu setahu aku rahmatan lil alamin, jadi rahmat buat alam, udah gitu aja. Yang kedua, sebisa mungkin ya aku sholat 5 waktu, sebisa mungkin aku puasa, sebisa mungkin aku sedekah. Kalau aku punya uang mungkin aku pergi haji. Itu aja. Nggak yang aneh-aneh gitu ya. Banyak lah. Jadi sekali lagi buat kita semua, bahwa ketika ada orang yang menjelekkan agama, bukan agamanya yang jahat, karena tidak ada satupun agama yang mengajarkan kejahatan. Pemeluknya yang bangsat, pemeluknya yang mau cari muka. Gitu. Jadi jangan dibenci agamanya. Dan selama agama kita beda, sudah pasti cara menjalaninya beda. Di agama yang sama aja kadang menjalaninya beda-beda,
apalagi di agama yang beda. Jadi bagi semua pemeluk agama itu fokuslah dengan aturan agamanya masing-masing sesuai kehendak dan keinginan agama itu sendiri.